Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sikesamayaswari dari Prodi D3 Kebidanan. NIM saya 240609101. Saya dari semester 1 angkatan 2024. Yang dimana saya akan mempraktikkan video mengenai pemeriksaan tekanan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernafasan pasien. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat larutan konsentrat dan larutan air sabun serta air biasa yang dimana berfungsi untuk membersihkan termometer air raksa dari mikroorganisme setelah digunakan dari pasien. Baik, yang pertama saya akan membuatkan larutan klorin, yang dimana saya memakai larutan konsentrat Baiklin, yang dimana larutan konsentrat atau Baiklinnya itu satu botol ini. Dan berbanding dengan 9 air dalam satu botol yang sama. Baik, jadi ini dia larutan klorin. Selanjutnya saya akan membuat larutan air sabun, yang dimana saya akan menuangkan sabun cair 2-3 tetes. Setelah itu saya akan menuangkan air setengah aja. Setelah itu saya akan aduk menggunakan pipet yang sudah tidak digunakan. Jadi ini dia larutan air sabun. Selanjutnya saya akan membuat tuangkan air biasa ke dalam gelas sedikit saja. Jadi ini dia 3 larutan yang digunakan untuk membersihkan termometer air raksa yang sudah digunakan atau terkontaminasi oleh cairan pasien. Selanjutnya, setelah kita sudah selesai membuat 3 larutan, selanjutnya kita akan memasangkan label atau memasangkan penanda di bagian gelas agar tidak kebingungan yang mana larutan klorin 0,5% dan juga larutan air biasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan juga bahan, yang dimana kita akan memerlukan stetoskop yang dimana berfungsi untuk mendengarkan detak nadi atau detak jantung pada pasien. Selanjutnya di sini terdapat tensimeter aneroid yang dimana digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan menghitung tekanan darah pada pasien. Selanjutnya terdapat termometer air raksa yang dimana berfungsi untuk memeriksakan atau menghitung suhu tubuh pasien. Selanjutnya terdapat jam tangan detik yang dimana berfungsi untuk menghitung nadi pasien dan juga pernapasan pasien. Selanjutnya terdapat juga sarung tangan 2 pasang yang dimana berfungsi untuk agar tidak terkontaminasi pada saat melakukan pemeriksaan dengan cairan tubuh pasien. Dan juga terdapat masker yang dimana berfungsi untuk alat pelindung diri agar tidak terkena cairan tubuh pasien dan juga sekret atau air liur pada pasien saat dia misalnya bersin atau terdapat gangguan pernapasan lainnya. Selanjutnya terdapat di sini bengkok ataupun tempat yang dimana berfungsi untuk meletakkan sampah-sampah yang
telah digunakan atau terkena cairan tubuh pasien. Selanjutnya tentu kita memerlukan buku catatan pada pasien dan juga pulpen untuk mencatat hasil pada pemeriksaan tanda-tanda pada pasien. Dan juga terdapat 3 larutan, yang dimana terdapat larutan air sabun, larutan air biasa, dan larutan klorin 0,5%, yang dimana fungsinya untuk membersihkan termometer air raksa setelah digunakan pada ketiak pasien. Baik, sekian penjelasan alat dan juga bahan. Selanjutnya saya melakukan praktek TTV yang terdiri dari tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernapasan pada pasien. Yeay. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu saya antar ke dukung ya. Hai, selamat siang Ibu. Siang. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa nih? Ibu Agung Wirati. Boleh saya tahu umur Ibu berapa mungkin? Umur kamu 34 tahun mungkin. Baik, keluhan pada siang hari ini apa Ibu? Mungkin tuh rasanya pusing, dah dari Pusing lama, ya? pusing terus mual. Bayu diantar dulu. Ya. Untuk nafsu makannya bagaimana Ibu? Kurang enak. Enak, Tidak ada rasa lapar. Ini trimester 1 Bu nggih, makin? Ya. Trimester 1. Untuk asupan nutrisinya bagaimana Ibu? Untuk airnya? Airnya ya Udah dikonsumsi? normal. Normal Bu nggih. Baik Bu nggih, emang dari trimester 1 ini kan normal untuk napi mau muntahnya juga ini kan normal emang, dan kebanyakan ke orang-orang di trimester 1 emang mual dan muntah nih, dikarenakan ini kan hormon dari estrogennya nih meningkat, jadi ini yang bikin mual. Oke. Baik. Jadi yang lihat dari keluhan Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu yang dimana terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, dan juga pernapasan Ibu. Jadi saya akan cek bagaimana tekanan darah Ibu, apakah normal ataukah rendah, kan Ika bisa membuat pusing Bu kalau jika normal, jika rendah Ika kan Bu. Setelah itu saya akan mengecek nadi Ibu, apakah rendah, apakah terlalu cepat. Ika juga bisa menyebabkan kelelahan, pusing, mual, pinten Bu, agak lelah dah dan juga suhu Ibu nanti juga saya akan cek Nah, nafas Ibu juga nanti saya akan lihat apakah normal, rendah, atau meningkat Apakah Ibu sebelumnya dapat pertanyaan? Sudah sementara yang sudah cukup lah. Sudah cukup Bu. Untuk prosedurnya Ibu nanti saya akan bantu berbaring di tempat tidur. Setelah itu saya akan melakukan pengecekan. Baik, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 15 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kali saya antar ke tempat tidur Bu. Duduk terlebih dahulu Bu. Bu. Selanjutnya saya akan memposisikan pasien. Ibunya saya akan memposisikan Ibu. Apakah sudah nyaman Ibu posisi seperti ini? Sudah nggak? Saya akan melakukan Ibu selimut, nggih? Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu, Ibu mohon tunggu sebentar. Sebelum saya melakukan pemeriksaan pada pasien, sebaiknya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Sebelum saya melakukan cuci tangan, saya akan melepaskan perhiasan atau aksesoris
berlapis tangan. Nah, itu saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Yang dimana pertama saya akan membasuhi tangan menggunakan air mengalir. Setelah itu saya akan menuangkan sabun menggunakan siku agar tidak terkena telapak tangan. Setelah itu saya akan menggunakan 6 langkah. Yang pertama saya akan membasuhi pada telapak tangan selama 60 detik secara bergantian. Itu pada punggung tangan, dan pastikan saat mencuci tangan tidak terlalu dekat pada tubuh agar tidak terkontaminasi mikroorganisme yang berada di tangan. Secara bergantian pada sela-sela jari. Itu pada buku-buku dengan gerakan mengunci. Itu pada ibu jari. Yaitu gerakan terakhir, gerakan sirkular untuk membersihkan bagian kuku-kuku. Secara bergantian. Itu saya akan membersihkan atau membilas menggunakan air mengalir. Itu saya akan mengelap menggunakan lap kering. Baik, tangan sudah bersih, saatnya saya akan melakukan tindakan kepada pasien. Ya. Baik, setelah saya melakukan cuci tangan, saya akan berkomunikasi kepada pasien. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan cuci tangan. Saya izin untuk menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu, Bu nih. Saya akan menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari masker dan juga handscoon. Nah, saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon menggunakan cara steril. Yang dimana kita akan memegang pada daerah dalam dan tidak di daerah bagian luar handscoon. Itu saya akan selanjutnya megang di daerah luar handscoon, tidak di bagian dalamnya. Setelah saya menggunakan alat pelindung diri lengkap, selanjutnya saya akan berkomunikasi kembali kepada pasien. Baik Ibu, saya sudah menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan awal bunyi, yang dimana saya akan melakukan pemeriksaan pada suhu Ibu menggunakan termometer. Sebelumnya saya akan membersihkan termometer terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada suhu pasien. Sebelumnya saya akan menurunkan terlebih dahulu air raksa pada termometer, yang dimana akan saya turunkan di bawah 35 atau 34. Yang mana pastikan terlebih dahulu tidak terdapat peralatan atau bahan alat-alat di sekitar agar tidak memecahkan termometer. Itu kita hentakkan sampai air raksanya turun. Baik, setelah sudah menurunkan air raksa, selanjutnya saya akan membersihkan menggunakan 3 larutan. Jadi mana saya akan menggunakan larutan klorin
0,5%. Selama 1 detik. Setelah itu menggunakan air sabun. Setelah itu baru bilas menggunakan air biasa. Selanjutnya saya akan membersihkan menggunakan tisu pada bagian ujung termometer. Nah, itu saya akan membuang pada bengkok. Sebelum saya memasangkan termometer kepada pasien, saya akan membersihkan ketiak pasien terlebih dahulu dengan menggunakan tisu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan saya akan membersihkan ketiak Ibu menggunakan tisu. Apakah Ibu ingin dibantu untuk membersihkan atau bersihkan sendiri? Itu saya akan buang ke dalam bengkok. Ibu, selanjutnya saya akan memasangkan termometer di bagian ketiak Ibu nih. Pastikan pada ujung ketiak. Dijepit dulu ya dan disilangkan. Baik. Selama saya menunggu hasil pada termometer pada suhu pasien selama 10 menit, saya akan melakukan pengecekan tekanan darah pada pasien yang dimana dilakukan pada bagian tangan ataupun lengan yang tidak dilakukan pemeriksaan pada pasien. Jadi Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan tekanan darah Ibu nih. Ikatkan manset. Itu memposisikan tangan pasien dengan posisikan anatomi satu cara terbaring dan juga membuka jari-jari. Nah, itu kita palpasi terlebih dahulu di bagian nadi brachialis, di mana sejajar dengan sirip kelingking. Setelah itu saya akan memasangkan manset. Sebelum saya memasangkan manset, saya akan melipat pada baju si bumi. Saya akan buka bumi. Ya, selanjutnya saya akan memasangkan manset pada pasien. Yang dimana saya akan memasangkan manset 2-3 cm di atas mediana fossa cubiti. Kedua, relaks dia tangannya. Di situ deh. Angkat dikit deh. Tunggu deh. Tadi angkat dikit lagi. Setelah itu saya akan memastikan kelonggaran pada manset, itu 2 jari. Ini mana agar tidak longgar dan juga tidak terlalu ketat. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien menggunakan stetoskop. Ini mana saya akan mengecek kefungsian dari stetoskop apakah sudah berfungsi atau tidak dengan mengetuk stetoskop. Jika sudah terdengar suara deng, berarti stetoskop sudah siap untuk digunakan. Saya akan palpasi terlebih dahulu lagi. Itu pasangkan stetoskop dan pastikan saat menutup stetoskop tidak menggunakan ibu jari dikarenakan banyak arterinya. Sebaiknya menggunakan 2 jari dan pastikan sudah terkunci. Setelah itu saya akan memompanya sampai nadi tidak terabah.
Setelah itu saya akan tambahkan 20 mmHg. Itu saya akan turunkan perlahan. Itu saya akan melepaskan manset isi gimbal. Saya angkat itu. Akhirnya saya akan memberitahukan hasil pada pasien. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal sedikit tinggi Bu ya, yang dimana saya mendapatkan hasil 120 per Niniker di tinggi banget Bu ya, yang Niniker 100 mmHg, yang dimana Niniker yang menyebabkan Ibu pusing dan juga mual Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi, perhitungan nadi dan juga perhitungan pada pernafasan. Yang dimana saya menggunakan jam detik. Setelah itu saya akan mengukur nadi dan juga pernafasan selama 1 kali. Dan saya ukur pada nadi radialis. Mohon maaf. Nadi radialis yang dimana sejajar dengan ibu jari. Ibu, hasil dari pernafasan dan juga nadi Ibu normal Bu ya, yang dimana saya mendapatkan hasil tadi pada nadi Ibu 90 kali per menit, yang dimana itu masih di batas normal Bu ya, dan juga pernafasan Ibu masih di atas normal, yang dimana saya mendapatkan hasil 22 kali per menit Bu ya. Selanjutnya saya akan mencatat hasil dari pemeriksaan. Baik, dikarenakan sudah waktu sekitar 10 menit, saya akan melakukan mengecek hasil pada suhu tubuh pasien. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengecek mengambil termometer di bagian ketiak Ibu nih untuk mengisi bunyinya.
Baik Ibu, di sini saya mendapatkan hasil 35,3 Bu ya, di mana ke normal. Hasil pada suhu tubuh pasien yaitu 35,3. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penurunan pada air raksa tersebut, di mana pastikan terlebih dahulu alat dan juga peralatan dan juga benda-benda di sekitar tidak dapat di sekitar, yang dimana akan mengakibatkan nanti pecahnya air raksa. Setelah itu saya akan hentakan sampai suhunya turun sekitar 35, di bawah 35 atau sampai 34. Sudah turun. Selanjutnya saya akan membersihkan termometer air raksa menggunakan 3 larutan, yang dimana terdapat larutan air klorin terlebih dahulu, yaitu baru air sabun, yaitu air biasa. Itu saya akan membersihkan kembali menggunakan tisu pada ujung termometer. Saya bongkar dulu. Baik, selanjutnya saya akan berkomunikasi kembali kepada pasien. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Selanjutnya saya akan merapikan Ibu terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan membantu Ibu untuk membalikan posisi Ibu ke tempat duduk Bu ya. Sebelumnya saya akan membuka selimut Ibu. Pelan Ibu. Duduk terlebih dahulu Bu ya. Apakah Ibu masih merasa pusing? Masih sedikit istirahat. Ibu silahkan ya. Jika sudah, silakan Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah bisa? Baik Ibu. Pelan-pelan mantan Ibu. Bisa Ibu tarik nafas pelan-pelan Bu. Dan rilekskan dirinya nih ke Bu. Baik Ibu, saya bantu Bu ya. Silakan Bu. Baik. Saya bantu untuk Ibu kembali Bu ya. Silakan Bu. Baik Ibu, mohon izin saya izin merapikan peralatan terlebih dahulu dan juga melepaskan alat pelindung diri dan juga mencuci tangan. Ibu mohon ditunggu sebentar nih. Baik, selanjutnya saya akan melepaskan alat pelindung diri dan juga merapikan peralatan serta mencuci tangan. Akan membuka handscoon, yang dimana saya akan melepaskan handscoon dan membuang di bagian sampah non medis. Di sampah medis yang berwarna kuning,
membuka masker. Ini mana saya akan buang bagian sampah yang kering. Serta tisu saya akan buang. Baik, peralatan sudah saya bersihkan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah saya melakukan tindakan pada pasien, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu agar tidak dapat terkontaminasi dari cairan tubuh pasien. Ini mana langkah pertama, saya akan membilas menggunakan air mengalir. Setelah itu saya akan memberikan sabun selama 60 detik. Akan 6 langkah. Yang pertama saya akan membersihkan bagian telapak tangan secara bergantian. Itu bagian punggung tangan. Cara bergantian. Setelah itu sela-sela tangan, cara setelah itu pada buku-buku dengan gerakan mengunci. Cara berganti. Itu pada ibu jari. Cara bergantian. Yaitu gerakan terakhir, yaitu sirkular dengan memutar untuk membersihkan bagian kuku. Itu saya akan membilas menggunakan air mengalir. Selanjutnya saya akan mengelap menggunakan lap kering. Baik, tangan sudah bersih. Selanjutnya saya akan berkomunikasi kembali kepada pasien untuk memberikan KIE kepada pasien. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Terima kasih kembali. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu mungkin? Ya sudah kan. Baik, sudah mendingan Bu Nge. Baik, sebelumnya Ibu ada terdapat pertanyaan Ibu? Pengen tahu begini kenapa sih bisa semester awal itu muntah-muntah Bu Nge. pusing ya? Ya, baik Nika normal Bu Nge, kondisi normal yang dimana Nika terjadinya karena hormon estrogen Ibu meningkat dan juga HCG Ibu meningkat. Bu Nge, Nika juga keseringan juga orang-orang juga mendapatkan seperti itu dan Nika keadaan normal Bu Nge dan tidak perlu dicemaskan. Kan lagi ada itu tensi yang tinggi itu gimana ya? Oh nggih, tadi nggih. Ya. Tadi juga yang dapat ngecek Bu nggih Nika 120 pernya Nika Bu nggih. 100. Nggih. Nika dikarenakan
kan mungkin lagi hamil, ibu Ya. mungkin sedang pola makannya yang kurang nih ke, dan juga begadangnya nih ke yang terlalu, kan mungkin kan mual dan muntahnya dan pusingnya nih ke Mungkin, bikin penyebab nanti namanya mual dan susah tidur ya susah ya. tidurnya nih ke kegangguan tidur jadinya. Gitu. Serta juga kan ibu hamil nih ke pada trimester 1 mungkin mengalami stres bunga, jadi nih ke yang bikin meningkatkan tekanan darah ibu gitu, juga menyebabkan pusing. Jika mual nih ke karena peningkatan asam lambungnya ibu kan enten ibu. Jadi juga pemeriksaan suhu ibu normalnya 35,3 nih ke, pernafasan ibu juga tidak ada permasalahan, dan juga nadi ibu bagus nih ke normal nih, cuma tensi mantep nih. Tenang ibu. Jadi ibu keanakan ke kan keluhan ibu yang berikan nih ke KIE bunyi, yang dimana nanti ibu bisa terapkan di rumah saat di rumah, yang dimana nanti ibu menjaga pola makannya dengan memberi dengan makan yang bergizi, yang dimana dapat ibu makan buah-buahan, sayur-sayuran ke bagus bu untuk pertumbuhan janin, untuk kembang janin, dan juga ibu bisa mengkonsumsi asam folat dan juga zat besi, yang dimana nih zat besi bisa ibu dapatkan dari tablet penambah darah bunyi ya, agar nanti anaknya atau janin ibu tidak ada permasalahan. Kan jika tidak mengkonsumsi zat besi nike nanti akan menyebabkan janin nike tidak bertumbuh kembang yang baik ibu. Ya nike juga, dan juga ibu bisa mengkonsumsi kalsium ibu bisa ibu dapatkan dari susu, yang dimana nanti kalsium nike berfungsi untuk menguatkan pada tulang-tulang bayi nanti di janin gitu. Nanti ibu juga ingetin makan tetapi dengan porsi sedikit tapi sering ibunya, jangan terlalu banyak agar tidak mual dan juga muntah lagi. Setelah itu juga ibu atur makannya, setelah itu atur minumnya agar ibu tidak dehidrasi. Bisa ibu juga minumnya juga sedikit, tidak 8 gelas lagi, tetapi ibu sering minumnya agar tidak terdehidrasi, agar tidak janinnya nanti yang bermasalah ibu. Baik, sayur-sayurannya nike bisa kayak bayam. Kalau misalnya tensinya nike tinggi, ibu bisa minum, bisa makan buah-buahan semangka nih bu, itu bagus untuk penurun tensi. Kalau sayurnya kangkung itu boleh? Boleh ibu, bagus juga. Baik ibu, dikarenakan sudah mendapatkan pemeriksaan, selanjutnya saya akan memberikan ibu obat dan vitamin bu ya, yang dimana nanti diminum nike 3 kali tuh hari 1 tablet, yang dimana nanti diminum setelah ibu makan siang ya. Ibu nge 3 kali 1. Nih 3 kali 1 ibu nih. Baik, nanti ibu minum setelah ibu makan. Nanti minumnya nike kan 3 kali dari pagi, siang, nih. Jantan bunga nanti jika ibu terdapat keluhan lagi, ibu silakan datang kembali ya bu untuk memeriksakan diri. Baik ibu, karena ibu tidak dapat keluhan lagi dan juga pertanyaan lagi, ibu silakan untuk membayar administrasi di depan bu ya. Saya antar ya ibu. Siang. Ibu. Hati ibu. Baik, sekian dari video pemaparan praktik saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat melakukan praktik ataupun hal yang lainnya. Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan